Piye kabar kabeh? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Kali ini berita Persebaya Surabaya hadir untuk membagikan 4 berita. Simak baik-baik ya, Rek. Berita pertama, Persebaya menunggu jawaban Pemkot terkait sewa Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November. Persebaya telah mengirim surat ke Pemkot Surabaya terkait penyewaan Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November GBT untuk home base, sedangkan Gelora 10 November untuk tempat latihan. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Persebaya Ram Surahman, sifat surat tersebut adalah meminta jawaban Pemkot terkait permohonan Persebaya untuk sewa dua stadion tersebut, di mana sebelumnya Persebaya sudah mendapatkan lampu hijau dari wali kota terdahulu, Wisnu Sakti Buwana, untuk sewa dua stadion tersebut. Surat Persebaya itu telah dikirimkan kepada Dispora Surabaya pada Senin tanggal 15 Maret 2021. Itu adalah surat kedua setelah surat sebelumnya tertanggal 3 Maret belum dibalas. Berikut komentar Ram Surahman. Surat pertama pada 3 Maret belum dibalas pihak Pemkot Surabaya. Karena itu, kami berkirim surat lagi. Dengan surat kedua ini, kami berharap bisa mendapatkan jawaban tertulis dan izin penyewaan dari Pemkot. Menurut Ram, Persebaya saat ini harus berpindah-pindah lokasi latihan di Sidoarjo maupun Surabaya, karena belum ada kejelasan soal sewa Gelora 10 November. Izin Pemkot terkait GBT juga sangat penting bagi Persebaya, terkait dengan licensing AFC yang biasanya akan dijalankan bersamaan dengan dimulainya Liga. Lolos licensing AFC sangat dibutuhkan Persebaya untuk bisa berlaga di kejuaraan internasional yang diselenggarakan Federasi Sepak Bola Asia. Berita kedua, Pemkot Surabaya tidak izinkan Persebaya gunakan Gelora 10 November sebagai home base. Manajemen cukup kecewa dengan surat balasan yang dilayangkan oleh Dispora Surabaya terkait penggunaan dua stadion untuk home base Persebaya ketika Liga bergulir mendatang, yakni Stadion Gelora 10 November dan Gelora Bung Tomo, Surabaya. Surat balasan resmi dari Dispora Surabaya dengan nomor 426-436.7.18 berisi jika Persebaya tak boleh menggunakan lapangan di Stadion Gelora 10 November dengan alasan saat ini sedang dalam masa perawatan hingga bulan Juni 2021 mendatang dan setelah perawatan lapangan akan digunakan untuk klub Akademi Sepak Bola Surabaya. Ram Surahman mengatakan jika Stadion Gelora 10 November tidak semata lapangan, banyak lapangan di kota Surabaya, namun Gelora 10 November memiliki nilai histori dan prestasi yang terkait erat dengan perjuangan dan perjalanan Persebaya. Berikut komentar Ram Surahman. Berlatih di Gelora 10 November bagi Persebaya penting. Dengan berlatih di sana, berkorelasi dengan pembentukan mental dan identitas para pemain muda Persebaya sebagai arek Surabaya. Jika ditanya dari hati ke hati, apakah tim kebanggaan arek-arek Surabaya ingin berlatih? Tentu dengan besar hati mengatakan, iya, dengan tujuan yang sudah jelas. Berikut komentar Ram terkait langkah yang akan diambil Persebaya. Persebaya tidak memaksakan diri dan tak mau berpolemik. Jika diperbolehkan, kami akan berlatih di sana dengan mengikuti ketentuan yang ada. Bila tidak bisa, Persebaya akan mencari tempat latihan lain. Karena Persebaya harus terus berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Sebagai warga Surabaya, kami akan terus berusaha berkomunikasi dengan Pemkot untuk mencari solusi terbaik. Permasalahan lapangan, latihan, dan home base memang bukan masalah baru bagi Persebaya. Sejak 3 tahun lalu, permasalahan ini kembali muncul. Bahkan saat ini, alasannya adalah alih fungsi penggunaan setelah sebelumnya Persebaya tidak diperbolehkan menggunakan lantaran dalam masa perbaikan untuk persiapan Piala Dunia U20. Berita ketiga, kepedulian Bonek terkait polemik sewa stadion. Bonek, supporter Persebaya, gerah melihat sikap Pemkot Surabaya ini. Mereka sudah memberi waktu kepada manajemen Persebaya dan Pemkot Surabaya untuk duduk bersama membahas permasalahan ini. Namun, sampai tenggat waktu, kedua pihak tidak kunjung memberikan respon. Bonek pun mengancam bakal turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa ke Balai Kota Surabaya. Itu merupakan hasil keputusan Bonek dengan para koordinator tribun.
Pernyataan Syaiful Anthony, Dirijen Bonek Tribun Utara alias Green North, pada hari Senin 22 Maret 2021, deadline yang sudah diberikan oleh koordinator Tribun beberapa hari yang lalu itu tidak ada jawaban, baik dari pihak manajemen Persebaya atau pemerintah kota Surabaya. Makanya, kami sepakat, koordinator Tribun dan beberapa tokoh bonek untuk aksi turun ke jalan. Aksi turun ke jalan ini kami laksanakan dalam waktu pekan-pekan ini dan berbasis masa minimal 5.000 orang. Berita keempat, bonek akan perjuangkan nasib. Kesepakatan ini dibuat setelah hasil diskusi yang dilakukan oleh koordinator Tribun Bonek dari 4 kelompok bersama dengan beberapa pentolan bonek lainnya. Mereka adalah Green North, Tribun Timur, Tribun Kidul, dan Gate 21. Konflik yang mendera Persebaya dengan Pemkot Surabaya ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Selama ini, tim berjuluk Bajul Ijo itu kesulitan mendapat tempat di kota sendiri, terutama untuk berlatih. Beberapa kali, pemain Persebaya harus berpindah tempat untuk latihan. Di Surabaya, mereka menggunakan lapangan Polda Jatim dan lapangan Sier. Lalu di Sidoarjo, menggunakan lapangan Jenggolo dan Stadion Gelora Delta. Konflik itu pula yang membuat Wisma Persebaya yang terletak di Jalan Karanggayam sempat dalam sengketa dan mengancam regenerasi pemain muda. Meski Pemkot bersikeras, Persebaya kemudian berhasil memenangkan gugatan itu. Berikut pernyataan Capo Ipul, sapaan akrab dari Syaiful Anthony. Tuntutan kami sudah jelas, bahwa selama ini konflik terjadi, bukan hanya terjadi sekarang saja. Konflik soal lapangan itu sudah sering terjadi, bahkan 3 tahun terakhir. Sampai detik ini pun masih mengulang kesalahan yang sama. Kami supporter Persebaya atau bonek gerah dalam situasi dan kondisi seperti ini, di mana Persebaya selalu terkendala dengan home base maupun tempat latihan. Perlu digarisbawahi, aksi ini murni bukan soal siapa yang mendorong. Ini murni ikatan emosional antara supporter kepada klub kebanggaan, Persebaya. Masalahnya, saat ini situasi pandemi COVID-19 masih belum terkendali. Pemerintah juga masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mencegah kerumunan. Terkait status PPKM, berikut pernyataan Capo Ipul. Kami sudah membuat surat pemberitahuan dan sudah ditandatangani koordinator Tribun. Meski dalam situasi PPKM, kami tetap akan turun ke jalan, yang penting kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian video kali ini, matur nuwun. Terima kasih sudah menonton video berita Persebaya terbaru sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagi arek-arek. Jangan lupa selalu dukung Persebaya, kalah ku dukung, menang ku sanjung. Persebaya Surabaya, salam satu nyali, wani.